Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Danar Widyananda, NIM 2017-303, dan teman saya Sofyana Hikmah, NIM 2017-066, beserta Chris Monica Agustin, NIM 2017-075, akan menjelaskan tentang artikel atau menjelaskan tentang adanya ICTY atau yang biasa disebut International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Di sini langsung saja mulai dari awal mula berdirinya. Bermula dari pengadilan Tokyo dan Nuremberg, merupakan kenyataan pahit karena pada saat itu pengadilan Tokyo dan Nuremberg belum mampu untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat. Perang saudara di Yugoslavia pada tahun 1991 sampai 1993 merupakan perang yang tingkat kejahatannya tinggi. Ada ribuan korban manusia yang mati, hingga cacat seumur hidup. Peristiwa tersebut terjadi pula pada kurun waktu sekitar 1 tahun setelah peperangan di Yugoslavia. Tepatnya pada tahun 1994, terjadinya perang saudara penduduk Rwanda antara suku Tutsi dan Hutu. Mahkamah Internasional Yugoslavia merupakan mahkamah pertama yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1993. Pada tahun sebelumnya, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan 771 Resolusi 771 yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan atau memerintahkan dilakukannya pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 akan dituntut pertanggungjawabannya secara individu. Kemudian pada bulan Mei 1993, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 827 tahun 1993 berdasarkan Chapter 7 Piagam PBB. Sesuai dengan statut pembentukannya, ICTY berkedudukan di Den Haag, Belanda. ICTY tersebut memiliki yurisdiksi untuk menuntut individu atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, yaitu pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 pasal 2, pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang ada di pasal 3, genosida ada dalam pasal 4, dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada pasal 5 yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991. ICTY terdiri dari 16 orang hakim tetap dan tidak boleh ada 2 atau lebih yang berkewarganegaraan yang sama. Para hakim tersebut terdiri dari individu-individu yang bermoral tinggi dan memenuhi klasifikasi oleh negaranya masing-masing. Selain itu, ICTY juga memiliki organ penting lainnya, yaitu jaksa penuntut sebagai organ independen yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Lalu menurut pasal 18 ayat 1, jaksa penuntut umum berinisiatif melakukan penyidikan secara ex officio atau berdasarkan informasi yang diterimanya dari berbagai sumber khususnya dari pemerintah dan organ-organ PBB. Di sini ICTY menerapkan asas nebis in idem, adanya upaya hukum banding, peninjauan kembali, gerasi, dan tidak mengenal hukuman mati. ICTY dapat mengambil alih perkara yang diperiksa Pengadilan Nasional jika yang pertama, ICTY berpendapat bahwa kejahatan yang diadili masuk yurisdiksi ICTY. Yang kedua, proses Pengadilan Nasional tidak bebas. Ketiga, Pengadilan Nasional digunakan untuk melindungi terdakwa dan tanggung jawab melakukan kejahatan internasional. Dan yang terakhir, ada terdakwa tidak dituntut secara sungguh-sungguh. Jadi di sini pada intinya ICTY atau Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia ini adalah sebuah badan perserikatan bangsa-bangsa yang didirikan untuk mengadili para penjahat perang di Yugoslavia. Pengadilan atau tribunal ini berfungsi sebagai sebuah pengadilan ad hoc yang merdeka dan terletak di Den Haag, Belanda. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Chris Monica. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alasan pembubaran ICTY.
Pengadilan Pidana Internasional untuk Negara Pecahan Yugoslavia atau ICTY resmi dibubarkan pada Kamis 21 Desember 2017. Upacara pembubaran itu akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dan akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Pembubaran ICTY menandai berakhirnya 24 tahun penyelidikan dan penuntutan yang menghasilkan 161 dakwaan ternama terhadap sejumlah figur pemerintahan negara pecahan Yugoslavia. Mulai dari Presiden Yugoslavia, Slobodan Milosevic, pemimpin ex-daerah otonom Serb Bosnia Radovan Karadzic, dan Jenderal Serb Bosnia Ratko Mladic telah diseret ke meja hijau ICTY. Sementara itu, 90 individu telah dihukum atas kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, dan bentuk pidana lainnya. Mereka semua merupakan figur dari berbagai bidang seperti politikus, pejabat, perwira militer, senior, dan polisi. Kesuksesan besar dalam memburu para individu yang bertanggung jawab memakan waktu puluhan tahun. Proses yang memakan waktu lama ini menuai kritik dari berbagai pihak yang menyebut bahwa ICTY memiliki kepada sejumlah kelompok. Ada yang menyebut ICTY sengaja menargetkan individu beretnis Serbia, namun kelompok lain berdalih pengadilan tersebut justru wajar menyerang Serbia, mengingat kelompok etnis tersebut memberikan dampak kerugian besar kepada etnis Bosnia. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Sofi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yang pernah dipertanggungjawabkan oleh ICTY, yaitu adalah kasus Radovan Karadzic, mantan Presiden Republik Serbia yang didakwa telah melakukan genosida terhadap ribuan Muslim Bosnia pada periode 1992 sampai 1995. Karadzic dijatuhi hukuman 40 tahun penjara setelah dinyatakan bertanggung jawab atas genosida pada masa Perang Balkan. Karadzic divonis pada 2016 atas kejahatan yang dilakukannya semasa konflik pasca pecahnya Yugoslavia, termasuk pembantaian Muslim Bosnia pada tahun 1995. Karadzic dinyatakan bersalah atas 10 tuduhan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perannya sebagai Presiden Serbia dalam pembersihan etnis di Bosnia. Karadzic mengajukan 50 dasar banding untuk membatalkan dakwaan dan vonis yang dijatuhkan pengadilan. Bertindak sebagai pengacara untuk dirinya sendiri dengan bantuan penasihat hukum, Karadzic meminta semua pertimbangan terhadapnya dibatalkan dan digelarnya persidangan baru yang adil. Dakwaan terhadap Karadzic diberikan oleh Hakim PBB di ICTY yang mengatakan bahwa Karadzic berada di puncak kekuasaan militer dan politik di Bosnia dan Serbia saat kejahatannya tersebut dilakukan oleh pasukannya. Putusan tersebut merupakan dakwaan terakhir yang dijatuhkan ICTY sebelum dibubarkan pada 2017 setelah menunaikan perannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.